Shalom, perkenalkan nama saya Gero Antonian Dian Kahumbu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi gender. Sosialisasi merupakan salah satu proses pembudayaan manusia untuk mempelajari cara agar dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam masyarakat melalui penanganan pemahaman tentang tata nilai, sikap hidup, moralitas, dan etika. Proses ini berlangsung dari kecil hingga dewasa. Sosialisasi sebagai bentuk pembelajaran dibagi menjadi dua bentuk pembelajaran sosialisasi. Yang pertama ada pembelajaran eksplisit atau internalisasi, sengaja diajarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Proses ini di mana seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru dengan cara yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada pembelajaran implisit atau laten. Proses ini di mana seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan tanpa adanya instruksi yang eksplisit atau langsung, atau dia menyerap dari orang lain yang ada di sekitarnya secara tidak langsung. Ada 3 macam proses sosialisasi. Yang pertama ada internalisasi, yaitu proses menanamkan suatu keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial dalam suatu masyarakat. Yang kedua ada enkulturasi atau proses pewarisan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga ada alkulturasi, merupakan proses interaksi intensif atau kebudayaan sehingga mendorong perubahan pola kebudayaan. Sosialisasi gender merupakan proses saat individu belajar untuk menjadi feminim atau maskulin sesuai dengan harapan dalam masyarakatnya. Proses pembelajaran karakteristik psikologis yang mempengaruhi cara perempuan dan laki-laki berperilaku sesuai dengan ekspektasi dan standar sosial kultural di lingkungan sekitar tempat individu tersebut berada. Praktik sosialisasi atau peran gender dalam masyarakat sering disebut juga dengan terminologi genderisasi. Sosialisasi gender terjadi ketika seseorang berada dalam lingkungan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan emosional. Sosialisasi gender sebagai proses seumur hidup dimulai dari sosialisasi dalam kelompok primer pada masa kanak-kanak atau childhood dan masa remaja adolescence. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dalam kelompok sekunder. Sosialisasi gender dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama kelompok primer, anak-anak dan remaja. Kelompok sekunder pada masa dewasa. Contoh sosialisasi gender pada kelompok primer: pembagian peran dalam keluarga. Anak-anak mungkin diajarkan peran-peran tertentu berdasarkan jenis kelamin mereka. Misalnya, anak perempuan diajarkan untuk membantu di dapur atau merawat adik-adiknya, sedangkan anak laki-laki diajarkan untuk melakukan pekerjaan rumah yang lebih berat atau tugas-tugas yang dianggap lebih maskulin. Dalam bahasa dan komunikasi, bahasa yang digunakan dalam keluarga mungkin mencerminkan stereotip gender, seperti memanggil anak perempuan dengan kata-kata yang merujuk pada kelembutan atau keanggunan, sementara anak laki-laki mungkin dipanggil dengan kata-kata yang menggambarkan kekuatan atau keberanian. Contoh sosialisasi gender pada kelompok sekunder. Sosialisasi gender dalam kelompok sekunder dapat terjadi di tempat kerja, di lingkungan komunitas, dalam kelompok teman, atau bahkan melalui media sosial. Misalnya, di tempat kerja, aturan informal atau budaya organisasi dapat mempengaruhi bagaimana gender diinterpretasikan dan dijalankan dalam konteks pekerjaan. Dalam kelompok teman, norma-norma sosial dan ekspektasi gender dapat terbentuk melalui interaksi sehari-hari dan aktivitas bersama. Konflik peran gender, kondisi psikologis yang muncul karena peran gender memiliki pengaruh atau dampak negatif terhadap seseorang atau orang lain. Hasil akhir dari konflik ini adalah suatu keterbatasan pada potensi kemanusiaan seseorang yang mengalami konflik tersebut. Contoh sosialisasi gender yang umum terjadi di lingkungan sekitar adalah perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga, seperti memberikan mainan yang berbeda atau memberikan tanggung jawab yang berbeda.
perkataan atau ungkapan tertentu yang mengasosiasikan kegiatan atau sifat tertentu dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya, mengatakan bahwa anak laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis. Penggambaran peran gender dalam media massa seperti iklan, film, atau program televisi yang mungkin menggambarkan stereotip gender atau peran yang kaku bagi laki-laki dan perempuan. Norma-norma sosial di masyarakat yang mengarahkan individu untuk mengikuti pola perilaku tertentu berdasarkan jenis kelamin mereka, seperti ekspektasi terhadap pilihan karir atau peran dalam hubungan interpersonal. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.